Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya secara teknikal dan inflow asing di saham Big Bang. Kita coba analisa ya saham yang pertama ada saham BBRI ya, yang dimana di perdagangan hari ini ya, hari Senin BBRI ditutup melemah ya, 0,81% close di harga 3.660. Kita coba cek untuk inflow asingnya dulu ya di saham Bank BRI. Ya, kalau kita lihat ya untuk investor asing di perdagangan hari ini ternyata mencatatkan net sell 268 miliar. Kalau kita lihat ya untuk BBRI-nya dia ada distribusi ya yang lumayan besar juga di saham Bank BRI. Tapi kalau kita lihat ya kita tarik ya ke bawah di sini kalau kita lihat masih banyak akumulasi, masih banyak masuknya ya ketimbang keluar. Tapi kalau kita lihat cek dulu ya secara teknikalnya ya, walaupun dia ada distribusi, kalau dibanding akumulasinya masih banyak akumulasinya kalau kita lihat. Tapi kalau kita lihat secara teknikalnya ya memang dia ternyata hari ini sempat menyentuh 3.640 low hari ini ya. Jadi dia ternyata break di area support kuatnya sebenarnya di sini. Jadi selama dia bertahan di 3.660-an ya, yang di mana di support-nya 3.640-an ya, di area tersebut, di area ini, dia sebenarnya, masih ada kesempatan ya untuk terjadinya rejection, dia menguat untuk BBRI-nya, tapi kita bisa pantau dulu untuk besok hari seandainya support 3.640 dia dijebol, dia akan mengejar support berikutnya ya, makin dalam lagi untuk BBRI-nya di 3.570-an ya di area sini kita bisa tandai ya support-nya 3.570. Jadi kita bisa, sebenarnya kita udah bisa masuk ya buy on weakness di area-area support-nya kalau untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek kita, bisa sabar dulu ya, kita mencari area dia membuat swing low-nya di area mana ya. Kalau kita lihat memang kita hitung ya 8 hari 8 hari ya berturut-turut di sini candlenya merah ya, seperti yang kita lihat dia terjun yang cukup lumayan dalam. Kalau kita lihat puncaknya di tanggal 17, di tanggal 18 sorry ya, di tanggal 18 September dan sampai hari ini dia turun, kalau kita lihat ya turun tajam. Ya kalau secara teknikalnya selama dia bertahan di 3.640-an di area support tersebut, dia akan mantul ya sebenarnya untuk BBRI-nya. Tapi kita bisa pantau untuk besok ya, semoga aja dia kuat bertahan di area tersebut dan melanjutkan kenaikannya kembali. Dan kita bisa waspadai karena di sini trendline yang sempat, eee, terbentuk ya di sini support trendline dan ternyata dijebol, kita bisa waspadai seandainya ada pantulan kita bisa waspadai di area tersebut ya. Takutnya dia terjadi rejection dan dia takut yang kita waspadai juga dia akan turun lebih dalam lagi. Tapi ya kita bisa pantau dulu ya untuk BBRI-nya ya. Tapi ada kemungkinan juga dia seandainya, eee, balik lagi ya ke atas ya, bisa juga ya untuk BBRI-nya. Kita bisa pantau dulu di area tersebut. Kalau buat jangka panjang kita bisa sebenarnya bisa masuk, harganya udah cukup murah ya, saham Bank BRI. Kita kalau coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BBNI ya, yang di mana di perdagangan hari Senin ini BBNI ditutup melemah ya 0,99%, close di harga 4.000. Kita coba cek ya untuk inflow asingnya di saham BBNI. Ya, kalau kita lihat ya saham BBNI ternyata investor asing mencatatkan net sell 68 miliar. Kalau kita lihat memang ada distribusi juga ya di saham Bank BNI-nya. Kita cek secara teknikal ya. Kalau secara teknikal, selama dia bertahan di 3.990 dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Kalau kita sering bahas ya memang BBNI-nya dia masih bergerak sideways untuk support 3.950 sampai 4.540-an untuk resistennya ya. Terjadi sideways yang cukup lebar untuk BBNI. Seandainya belum punya barang ya kita bisa buy on weakness di area support tersebut sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Semoga dia kuat ya bertahan di area supportnya.
untuk BBNI. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham BMRI, yang di mana di perdagangan hari Senin ini ya, BMRI ditutup melemah juga ya 1,16%, close di harga 4.260. Kita coba cek untuk inflow asingnya di saham BMRI. Ya, kalau kita lihat ya, saham BMRI ternyata investor asing kembali melakukan net sell ya 112 miliar. Kalau kita lihat sempat ada akumulasi tipis di sini ya, ternyata di distribusi 2 hari perdagangan ini yang cukup banyak juga ya. Kalau kita lihat ya net sell-nya, kita coba cek secara teknikal. Ya, kalau secara teknikal ternyata, di perdagangan hari ini dia jebol area support terdekatnya ya di 4.310 dan dia menembus ya, di hari ini dia tembus valid dan dan menyentuh harga 4.260. Kalau kita lihat ya memang di sini, adanya low ya di tahun 2025 ini di bulan Maret, ternyata di hari ini disentuh juga dah break di area support tersebut. Jadi apa kesimpulannya nih? Ada kemungkinan besar ya untuk BMRI-nya dia membuat low baru ya, atau dia akan membuat swing low baru, kemungkinan dia turun ya. Kalau dia turun berarti dia membuat low baru di tahun 25 ini yang jauh lebih dalam lagi ya. Kalau kita lihat bisa ukur juga di sini ada support yang udah saya tandai di 4.710. Jadi ada kemungkinan dia seandainya jebol ya besok turun di 4.260-nya ini jebol turun ke bawah, ada kemungkinan dia akan mengejar, 1000, di harga 4.200 sampai 4.170-an ya untuk BMR-nya. Cukup seram juga karena dia break ya di area support kuatnya ya yang terbentuk di tanggal 24 Maret ya 2025. Sebenarnya Big Bang udah cukup murah tapi, apalah daya ya, dan dia ditarik turun lagi, mungkin ini investor asingnya ya, dia lagi, apa ya namanya, bikin takut retail. Sebenarnya dia kalau semakin banyak orang ketakutan, bandar dia semakin suka ya untuk dia nanti mengambil barang ya di area-area bawah dengan jumlah yang cukup banyak ya, karena banyak yang cut loss pasti banyak juga yang nampung ya untuk investor asingnya. Dia punya strategi lain ya di saham Bank Big Bang ini ya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham BBCA, yang di mana di perdagangan hari Senin ini BBCA ditutup menguat tipis ya 0,33%, close di harga 7.500. Kita coba cek untuk inflow asingnya di saham BBCA. Ya, kalau kita lihat ya, ternyata investor asing pun masih mencatatkan net sell ya 74 miliar di saham BBCA. Kalau kita lihat memang dia terjadi distribusi juga ya di saham BBCA. Kita coba cek secara teknikal. Kalau kita lihat ya secara teknikal ya di perdagangan hari ini dia ternyata jebol area support terdekatnya ya di 4.475 kalau kita lihat. Kalau kita cek juga di perdagangan hari ini ternyata BBCA dia sempat menyentuh ya low barunya di 7.450. Ternyata dia ada membentuk low baru ya. Dan untuk support berikutnya ya, kita bisa lihat di sini bahwa ada area support kuatnya ya di 7.270, di 7.275 yang sebagai support terakhirnya ya untuk saham BBCA ini bersandar ya. Ada kemungkinan dia masih melanjutkan penurunannya ya. Sebenarnya ini cukup, eee, ekstrim juga ya sampai Big Bang diseret-seret ke bawah ya. Jadi banyak orang yang panik juga yang pegang saham Big Bang ya. Jadi sebenarnya ini pun kalau banyak orang ketakutan, bandar besar dia makin senang ya untuk mengambil, di area-area bawah ya, karena dia banyak yang jualan cut loss, jadi banyak barang yang, menyebar, ada sebagian bandar pasti dia mengambil di area tersebut.
Seandainya support di 7.500 dia gagal bertahan, dia akan melanjutkan penurunannya di 7.275 untuk Bank BCA-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BPTN, yang di mana Bank BTN juga ditutup melemah ya 1,65%, close di harga 1.195 ya untuk Bank BTN-nya. Kita coba cek inflow asingnya di saham BPTN. Ya, untuk investor asing ternyata di perdagangan hari ini mencatatkan net buy ya, miliar kalau kita lihat di sini. Yang tadinya ada distribusi ternyata asing hari ini masuk ya, BTN. Kita coba cek secara teknikal ya. Eee, Kalau kita lihat ya secara teknikal BPTN dia jebol area support trendline-nya dan di perdagangan hari ini break di 1.195 ya, mana di sini di situ juga area support ya terdekatnya untuk BPTN. Kalau kita lihat ya, seandainya dia gagal bertahan di area 1.195, kita bisa tandai juga ada support berikutnya ya di sini di 1.955 ya untuk saham BPTN-nya. Kita bisa pantau dulu ya karena untuk saham-saham perbankan dia eee, ada laju turun ya. Untuk saham perbankan kita bisa hapus ya area trendline ini karena dia terkonfirmasi ditembus ya gagal untuk PPTN-nya. Kita bisa pantau di 1.155 untuk support terdekatnya untuk saham BPT. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BNKA yang di mana di perdagangan hari ini BNKA ditutup melemah ya 0,29%, close di harga 1.695. Kita coba cek untuk saham BNKA ya investor asingnya. Ya, kalau kita lihat ya ternyata BNKA dia ada akumulasi ya, sampai ini sekitar 3.000.000.000 di perdagangan hari ini mencatatkan net buy 3.000.000.000 dia dan dia ada akumulasi. Kita coba cek secara teknikal ya. Kalau kita lihat secara teknikal yang udah saya kasih tanda ini bahwa dia bergerak sebenarnya dia sideways di range harga 1.660 sebagai supportnya dan resisten di 1.745-an ya untuk BN. Jadi ada kemungkinan dia memang dia valid membentuk swing low di area supportnya, dia ada kemungkinan dia akan mengejar resistennya di 1.740. Dia akan bergerak di sini sideways aja ya untuk PNGA-nya ya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BRIS yang di mana di perdagangan hari ini saham BRIS ditutup sama dengan harga pembukaannya ya di 2.610. Kita coba cek untuk inflow asingnya di saham BRIS. Ya, kalau kita lihat ya, ternyata investor asing dia ada net buy ya 3.000.000.000 dan di sini kalau kita lihat ya ternyata investor asing masih mencatat apa namanya, di sini ada akumulasi ya yang cukup konsisten juga di sini kalau kita lihat. Kita coba cek secara teknikalnya ya. Ya, kalau kita lihat secara teknikal yang saya bahas di area support 2.590 kalau dia berhasil menembus ya, dia akan mengejar supportnya. Tapi untuk 3 hari perdagangan ini dia kuat ya di area atas supportnya ya untuk, saham BRIS ya. Jadi ada kemungkinan dia akan melanjutkan penguatannya kembali ya di 2.720 sebagai resisten terdekatnya ya, selama dia bertahan di atas support 2.590 untuk saham BRIS. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ya, ada saham Arto. Kalau kita coba cek saham Arto. Ya, kalau kita lihat ya saham Arto hari ini mencatatkan sorry sorry, ternyata hari ini ditutup melemah ya 2,29%, close di harga 2.130 ya. Kita coba cek untuk inflow asingnya ya di saham Arto.
Ya, kalau kita lihat ya untuk saham Arto ternyata hari ini head sell ya, 906.000 aja di saham Artonya. Tapi kalau kita lihat di sini memang ada sedikit distribusi ya, saham Arto. Kita coba cek secara teknikal. Kalau kita lihat ya secara teknikal memang, selama dia masih bertahan ya, di atas support trendline-nya dan kita bisa tandai di sini, dia akan melanjutkan kenaikannya ya, untuk saham Artonya. Tapi dia, sempat terjadi rejection ya, ekor yang cukup panjang di atas sini, jadi menandakan adanya tekanan jual yang cukup panjang, ada yang cukup banyak. Sebenarnya kita bisa waspadai ya untuk area ini ya, yang di mana takutnya dia akan turun lebih dalam lagi ya karena terjadinya, tekanan jual yang lumayan banyak di area tersebut dan tapi kita bisa pantau dulu ya untuk beberapa hari ini ya, seandainya dia jebol, kemudian dia lanjut turun ya, tapi selama dia bertahan di atas trendline-nya ya, dia akan mengejar resistennya ya, 2.310 sebagai resisten terdekatnya untuk Arto. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham BBYP, kita coba tag saham BBYP. Ya, kalau kita lihat ya untuk saham BBYP di perdagangan hari ini mencatat, eee, ditutup melemah ya 3,55%, close di harga 380. Kita coba cek ya untuk inflow asingnya, saham BBYP. Kalau kita lihat ya, ternyata investor asing di perdagangan hari ini ya di saham BBYP mencatatkan net sell ya, 4 miliar aja. Kalau kita lihat memang ada, distribusi ya, sedikit distribusi kalau kita lihat untuk saham BBYP-nya. Kita coba cek secara teknikal ya. Kalau kita cek secara teknikal di sini memang ada membentuk pola descending triangle ya kalau kita lihat dan terkonfirmasi dia, ditarik naik ya untuk saham BBYP-nya dan dia di 2 hari perdagangan ini mencoba retest ya, kita bisa tandai sebenarnya di area gap di sini ya, di harga 3.600. Kalau yang belum punya barang kita bisa pantau ya di area-area tersebut. Seandainya dia terjadi rejection, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham, BPYP-nya ya. Masih cukup menarik ya kalau kita lihat, kita bisa tunggu, pantau tunggu ya. Seandainya di area 3.350, 360 dia terjadi rejection, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham BBYP-nya. Ya, cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.